Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ardiansa. Saya seorang magister ilmu olahragaan. Sekarang saya mengajar di salah satu universitas dan saya juga salah satu guru di salah satu SMK juga. Nah, hari ini saya akan membuat pembelajaran ya, mengenalkan materi juga, yaitu materi tentang renang, di mana nanti saya akan membahas tentang manfaat renang ya. Terus saya akan menjelaskan tentang gaya-gaya dalam renang. Terus saya juga akan menjelaskan perlombaan dalam renang. Terus saya juga akan menjelaskan tentang teknik-teknik dasar dalam olahraga renang ya, terutama uh, untuk anak-anak yang pengen menguasai materi renang. Baiklah, tidak lama-lama, langsung saja kita simak video dan pembelajaran dari saya hari ini. Bye. Baiklah, kita langsung aja ke materi ya. Hari ini kita belajar materi tentang renang ya. Disusun oleh saya sendiri, Rahmat Ferdiansa, SPD MOR ya. Langsung saja ke slide berikutnya. Sini terutama kita harus mengerti dulu ya apa itu renang ya. Di sini sudah saya rangkum ya pengertian renang, di mana renang merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapung atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Renang biasanya dilakukan tanpa perlengkapan bantuan. Renang adalah cabang olahraga yang menggunakan anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki, untuk bergerak di dalam air. Terus lagi ada sarana dan prasarana dalam renang. Mungkin kalian harus tahu juga ya apa saja yang harus disiapkan ketika kita pengen renang. Terutama itu adalah pakaian renang. Kenapa harus pakaian renang? Supaya badan kita bisa melawan arus air, karena pakaian renang itu sudah didesain untuk untuk beradaptasi dengan gelombang air di kolam renang. Nah, sedangkan apabila kita memakai baju yang berat atau memakai baju yang bukan renang, maka daya resap air lebih banyak di baju kita. Maka dari itu kita renangnya tidak lancar. Karena kenapa? Karena air telah membuat baju kita berat seperti itu. Terus ada namanya pelapung ya, papan pelapung, alat bantu. Nah, biasa ini kalau renang, orang yang sudah bisa renang, biasanya dia tidak memakai pelapung ya. Ini kenapa pelapung diadakan di sarana dalam renang, karena pelapung ini alat bantu untuk orang yang belum bisa renang, untuk mereka mengambil nafas seperti itu. Dan juga ada namanya bagian dalam ban mobil bekas ya. Nah, biasanya di kolam renang itu ada juga sebagian yang menyiapkan dari ban mobil bekas, atau ada juga yang berbentuk yang telah didesain tapi berbentuk ban mobil bekas. Nah, biasanya ini ban mobil bekas ini digunakan untuk rekreasi yang ada di pantai. Jarang sekali yang ada di kolam renang. Terus itu ada lagi namanya kacamata renang. Nah, di sini kacamata renang sangat penting. Kenapa sangat penting ya? Karena apabila kita tidak memakai kacamata renang, maka mata kita akan terkena air kolam renang. Di mana air kolam renang itu ya lumayan sangat berbahaya, karena di dalam air kolam renang itu terkandung namanya campuran kaporit seperti itu. Terus lagi ada namanya pelapung ya, pelapung kaki dan sepatu kata. Nah, biasanya ada juga yang namanya pelapung kaki dan ada juga namanya sepatu kata. Biasanya sepatu kata ini digunakan untuk para penyelam untuk snorkeling seperti itu. Terus lagi mungkin ada yang bertanya, cara berenang yang baik dan benar itu seperti apa kayak gitu ya.
Biasanya orang kalau pengen renang itu dia langsung datang kolam renang terus langsung nyebur bur tanpa melakukan teknik-teknik renang atau bisa kita disebut pemanasan dalam berenang. Nah, cara berenang yang baik dan benar itu ya, yang pertama adalah mulailah dengan melakukan sebuah pemanasan agar otot tidak kram. Ini sangat penting benar ya, supaya otot-otot kita siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kolam renang. Yang kedua, menyamakan diri dalam air juga sangat diperlukan. Nah, bagi anak-anak atau orang dewasa yang biasanya takut air ya, karena tidak semuanya orang itu berani sama air. Ketika ada anak-anak yang takut air ya, maka dari itu kita harus menyamakan dulu suhu tubuhnya di air. Bagaimana contohnya? Jangan langsung nyebur di kolam renang. Kita bisa membasuhkan muka kita, membasuhkan telapak tangan kita, dan kita bisa membasuhkan kaki kita terlebih dahulu. Seperti itu. Setelah itu baru kita masuk ke kolam renang. Itu maksudnya menyamakan diri dalam air sangat diperlukan. Terus berlatih pernapasan. Biasanya orang yang pertama renang itu napasnya nggak sampai 3 detik atau 4 detik. Maka dari itu kita perlu berlatih pernapasan. Kayak itu kita mau mompah tubuh kita, menyeramkan kepala kita di dalam air supaya napas kita lebih teratur dan kita mendapat ketenangan. Terus lagi banyak sekali gaya-gaya dalam renang, tapi biasanya ya macam-macam gaya renang yang diperlombakan, yang bisa diperikut lombakan biasanya ada 4 macam, yaitu ada namanya gaya bebas, ya, ada namanya gaya dada, terus ada namanya lagi gaya kupu-kupu, terus ada lagi namanya gaya punggung seperti itu. Nah, langsung saja kita tonton video berikut ya. Mungkin kalian tadi cuma lihat gimana sih gaya kupu-kupu, gimana sih gaya punggung. Nah, di sini saya telah menyiapkan tutorial video ya yang sebenarnya bisa kalian tonton di sini supaya kalian lebih paham dan kalian bisa mengerti yang mana gaya kupu-kupu, yang mana gaya punggung. Silakan ditonton. Nah, ini gaya kupu-kupu.
Nah, itu tadi adalah macam-macam gaya renang yang sering diperlombakan untuk gaya renang ya. Ada gaya bebas ya, ada gaya dada, gaya kupu-kupu dan gaya punggung. Terus lagi teknik dasar gaya renang. Nah, teknik dasar gaya renang ini terdiri dari 4 ya, terutama yaitu pernafasan ya. Pernafasan salah satu dari keberhasilan dalam berenang ketika dapat mengatur napas dengan baik. Jadi ya, pernapasan itu sangat penting dalam renang ya. Yang kedua ada meluncur. Meluncur merupakan sebuah gerakan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Terus lagi ada namanya mengapung. Nah, mengapung ini ada 2 bagian, yaitu mengambang terentang ya, juga dilakukan dengan cara tarik ke belakang sampai dengan kuping, terendam dalam air, renggangkan kedua belah siku, tangan membentuk siku, pergelangan tangan tetap lurus dan rileks. Nah, ini bisa digunakan untuk mengapung juga. Biasanya mengapungnya seperti contoh gaya punggung, tapi dia dengan gerakan santai. Terus saya pindahkan dulu ini ke sini ya. Terus ada kan yang namanya juga menggambang tegak lurus secara vertikal ya. Caranya menggambang tegak lurus secara vertikal yang paling lazim digunakan yaitu gerak tubuh dengan posisi tubuh tegak. Ya, bisa kalian bayangkan posisi tubuh tegak lurus di bawah permukaan air dan kepala tetap di atas pada permukaan air sebatas dagu. Sedangkan untuk gerakan tangan dan kaki digerakkan untuk sebuah keseimbangan agar tubuh tetap melayang di permukaan air seperti itu. Oke, saya pindahkan lagi ke sini ya. Terus lagi kita menuju slide berikutnya. Nah, ini nomor-nomor perlombaan renang menurut jarak tempuh jenis kelamin ya. Nah, biasanya nomor renang putra-putri dan yang dilombakan dalam olimpiade itu sebagai berikut. Gaya bebas terdiri dari jarak 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter putri, 1500 putra. Untuk gaya kupu-kupu diolimpiadekan 100 meter jaraknya sampai 200 meter. Sedangkan gaya punggung 100 meter sampai 200 meter. Gaya dada 100 meter hingga 200 meter. Gaya ganti perorangan 200 hingga 400 meter. Gaya ganti estafet 4 kali 100 meter. Gaya bebas estafet 4 kali 100 meter, ada juga 4 kali 200 meter. Terus ada lagi namanya di olimpiade itu ada namanya maraton 10 km. Terus lagi ya, ada juga namanya Federasi Renang Internasional yang mengakui rekor dunia putra-putri untuk nomor renang, yaitu ini yang internasional ya. Terus di sini dapat kita bedakan olimpiade sama renang ya internasional itu di sini tidak ada, di sini masih sama 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400, 800, 1500. Terus tuh gaya kupu-kupu di sini batasnya 200, tapi di renang internasional federasinya ada tambahan 50 meter, jarak 50 meter. Terus gaya punggung juga ada tambahan 50 meter. Terus gaya dada juga ada tambahan 50 meter. Terus gaya ganti perorangannya di sini ya 100 meter hanya di atas pendek ya. Hanya pendek, terus ada 200, ada 400, jadi penambahannya ada 100 meter jaraknya. Terus ada estafet sama ya, sama olimpiade sama federasi internasional itu 4 kali 100. Terus gaya bebas estafet di sini ada 4 kali 200. Di sini yang kurang hanya 4 kali 100 ya. Iya sama ya, sama. Untuk gaya bebas estafetnya itu diperlombakan jaraknya sama. Terus lagi kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut lagi
ketika saya renang, saya itu mendapatkan manfaat apa saja gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dalam renang. Yang pertama itu melatih pernapasan. Otomatis apabila kita untuk melatih pernapasan itu renang adalah solusi yang bagus untuk melatih pernapasan. Terus meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Terus meninggikan badan, sehat bagi jantung, bentuk tubuh ideal. Nah, biasanya kenapa di sini ada manfaat renang, ada bentuk tubuh ideal? Biasanya bentuk tubuh ideal ini karena renang ini cukup membentuk tubuh ideal dan cepat meninggikan tubuh. Terus meredakan stres juga, meningkatkan kebugaran tubuh, terus lagi meredahkan radang sendi. Ada namanya lagi alternatif rekreasi dan meningkatkan mood, membakar kalori lebih banyak. Terus ada namanya self safety, bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Terus lagi saya membahas tentang ya bahas tentang nah, risiko jamur. Nah, biasanya saya ini apa ya? Ada juga biasanya saya sering melatih renang juga. Ada juga penyakit-penyakit yang ini terhadap saya ya. Pertama ini ada namanya infeksi jamur kaki. Kadang-kadang kaki saya pecah-pecah gitu ya. Terus influ ya, kita sering flu kayak gitu karena kita selalu bermain di air. Terus infeksi telinga dan kulit kayak gitu. Kenapa bisa infeksi telinga? Karena kita biasanya telinga kita itu masuk air atau kita apa menyelam terlalu dalam, maka kita akan terjadi infeksi telinga. Terus ada juga namanya kulit, biasanya kita kena sinar matahari, maka itu kulit kita agak-agak belang kayak gitu kan, ada namanya iritasi. Terus infeksi mata. Nah, biasanya infeksi mata ini ya, infeksi mata ini dikarenakan tidak menggunakan kacamata renang. Maka dari itu sangat penting banget untuk kalian semua kalau berenang bisa harus pakai kacamata renang. Terus diare dan infeksi cacing. Nah, kok ada penyakit diare dan infeksi cacing gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa kita bisa terjadi diare dan infeksi cacing. Karena ya kalau kolam renang pribadi mungkin kita selalu membersihkan, tapi kalau kolam renang umum kita tidak tahu ya, apa mungkin ada orang kencing di sana di kolam renang ya. Saran saya kalau kita pengen kencing atau apa, uh, lebih baik kita keluar dari kolam renang, terus lagi kita kencing di toiletnya, jangan kencing di kolam renang karena mengakibatkan apa? Ketika ada orang yang belum bisa berenang, ketika dia meminum air dari kolam renang tersebut, maka terjadi adanya diare dan bisa juga terinfeksi cacing kayak gitu. Karena tidak semua kolam renang berbentuk umum itu bersih seperti itu. Oke, bagaimana? Sudah menyimak semua kan materi yang udah saya jelaskan barusan di dalam video ini? Semoga materi tadi pembelajaran hari ini juga bermanfaat untuk kalian. Terus lagi salam dari saya, jaga kesehatan kalian selalu. Ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye.